Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hadratal muhtaramin, para alim, para jamaah, para bapak, ibu lan sedaya sedherek-sedherek rahimakumullah. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah. Kita selalu diberikan anugerah oleh Allah, kenikmatan, rahmat yang terus menerus, tidak pernah terhenti. Sehingga hadirin sampai pagi detik ini, di pagi hari ini kita tasik saged nindakaken salat subuh kelawan jamaah. Saged iktikaf teng masjid lan saged nerusaken ngaji sareng-sareng. Mugi-mugi hadirin sedaya kesaenan-kesaenan kita niki tansah dipun ridhoni lan dipun trami dening Gusti Allah. Lan memberikan kemanfaatan kangge kita sedaya lan termasuk keluarga kita. Hadirin, ketika kita niki ngaji niki tujuane adalah untuk memperbaiki perilaku kita. Ada keharusan setelah kita niki ngaji, dan selalu ngaji niki akan semakin baik. Perilaku kita niki akan semakin baik. Perbuatan kita semakin sae, sebab pengetahuan sing kita semerapi niki ada tuntutan untuk kita lampai, untuk dilaksanakan. Hadirin, sebab Kanjeng Nabi dawuh man izdada ilman falam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Man izdada ilman, rek ana wong ilmune tambah, ngaji terus sehingga ilmune semakin kathah, semakin bertambah. Walam yazdad hudan, tapi mboten tambah sae, perilakune gak tambah api. Lam yazdad minallah illa bu'dan, maka orang itu tidak semakin dekat kepada Allah, tidak semakin dicintai oleh Allah, tetapi semakin jauh. Sebab tujuan ilmu niki untuk diamalkan, ada tuntutan untuk dilaksanakan, sehingga semakin suwe niki semakin sae terus ngoten nggih, tidak semakin lama tetapi semakin jelek. Makanya digambarno dening Kanjeng Nabi, ilmu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi manfaatnya niki tidak banyak, tidak banyak manfaat yang didapatkan. Hadirin, sholawat serta salam mugi tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ada seorang sahabat sing tanglet datang Nabi. Ayyul Islam khairun, Kanjeng Nabi, apa sih di dalam Islam yang baik itu? Sing paling sae di dalam Islam niku napa? Qala, Nabi jawab, it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Dadi sing paling sae niki it'amut ta'am, aweh panganan. Jadi sedekah niku sing paling sae. Dan inilah sing dicontohno dening para ulama mulai singen para wali songo. Wong Islam niku seneng
bancaan nggih, seneng selametan, aweh panganan, sedekah, dan itulah yang paling sae. Jadi membagi-bagi panganan, sedekah daharan. Sehingga kalau ada orang yang justru sebaliknya, panganan itu disimpan dengan harapan akan mendapatkan keberuntungan sing besar pada saat harganya niki naik, pada saat panganan niku sulit didapatkan sehingga regane niki mundhak niku mak sing dibenci dening Gusti Allah. Hadirin rahimakumullah, sebab niku nyorohno wong, menyulitkan orang. Bahasan kita saat ini adalah faslun fil ihtikar, satu fasal yang menerangkan tentang ihtikar. Ihtikar niku nimbun, nyimpen panganan, sehingga niki akan nopo menjadikan masyarakat niki bingung, masyarakat niki sedih. Sehingga kadang-kadang ketika seperti ini masyarakat berbondong-bondong ndolek barang niku sampai nebas, sampai tuku sing akeh krana kuwatir gak kebagian. Jadi faslun fil ihtikar, satu fasal yang menerangkan tentang ihtikar, menimbun makanan. Wa tafriq lan misahno bainal walidah, antarane wong tuwa, antarane ibu, wa waladiha lan anake. Jadi niki bab yang akan kita pelajari. Akhraja ngetokake sapa Ahmad, Imam Ahmad, wal Hakim lan Imam Hakim. Imam Ahmad dan Imam Hakim mengeluarkan hadis ini, meriwayatkan hadis ini an Abi Hurairah, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku ihtakaro, nimbun, menyimpan bahan makanan, hakratan ing timbunan, yuridu kang ngarepno sapa man ayyaghliya ing yen to larang biha kelawan hakro alal muslimin ing atase wong muslim, fahuwa mongko utawi man iku khotiun, salah, ai athimun tegese dosa, wa bariat waqad bariat lan teman-teman lebaran bebas minhu saking man apa zimmatullahi, tanggungane Gusti Allah, wa rasulihi lan utusane Allah. Dados hadirin Kanjeng Nabi niki dawuh, jadi sapa sing menimbun makanan, menimbun sesuatu sing tujuane niku kepingin oleh keuntungan yang besar. Nanti ketika barang itu sudah langka, jelas harganya akan naik berlipat-lipat. Tujuannya niki ingin mendapatkan keuntungan yang besar kepada orang-orang muslim, maka orang itu melakukan kesalahan, orang itu melakukan perbuatan dosa, dan bahkan Allah niku bebas dari orang itu, wis gak gelem nopo ngereken, wis mboten ngurus dateng tiang sing koyok ngoten niku teng akhirat benjing, bah kon selamat, bah kon gak selamat, sudah Allah sudah lepas tangan. Wa rasuluhu lan rasule Gusti Allah. Jadi Gusti Allah lan rasulnya itu sudah bebas dari orang ini, sudah tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan orang ini. Terus niki hadirin betul-betul menakutkan kalau Allah sampai seperti itu. Jadi Gusti Allah lan Kanjeng Nabi niki sudah bebas, wis Gusti Allah gak ngakoni dadi umat, bah kon selamat bah ndak nggih. Gusti Allah juga seperti itu.
Hadirin, yok nopo kita mboten wedi ketika Allah itu sudah bebas dari orang itu. Sebab orang-orang yang berbuat seperti ini jelas meresahkan itu di masyarakat, itu meresahkan dan jelas akan menyulitkan seseorang. Nah, sehingga arek ana wong gampangno niku niki adalah termasuk wong sing terbaik, bahkan malah nopo aweh panganan, sedekah bagi-bagi panganan niki adalah termasuk yang terbaik nggih. Hadirin rahimakumullah, wa Ibnu Asakir lan hadis riwayat Imam Ibnu Asakir, man utawi sapane wong iku ihtakaro nimbun ta'aman ing panganan ala ummati ing atase umat ingsun arba'ina yauman ing dalem 40 dina wa tasaddaqa walan sedekah sapa man bihi kelawan panganan niki wau lam yukbal mongko ora diterima minhu saking man. Jadi rek ana wong nyimpen panganan, menimbun makanan terhadap umatku ya, untuk yang jelas itu akan meresahkan, akan menyulitkan, akan menyedihkan, yang akan membuat mereka niki napa semakin sulit, semakin bingung selama 40 hari saja dia menimbun makanan itu, kemudian dia sedekah dengan makanan itu, maka sedekah yang diberikan itu tidak diterima oleh Allah, sebab dia telah menyusahkan banyak orang. Terus hadirin, wong sing paling apik niki wong sing memberikan sing paling akeh manfaate. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat. Semakin gampang no urusane wong niki semakin sae. Sebaliknya rek tiyang niki semakin nyusahno akeh wong, menyusahkan banyak orang ya jelas itu adalah termasuk wong sing paling elek. Jadi senajan setelah itu dia sedekah dengan timbunan yang makanan yang ditimbun itu ya tidak diterima oleh Allah, karena dia telah berbuat yang menyusahkan banyak orang. Wa Tabrani lan hadis lintu riwayat Imam Tabrani, bi'sal abdi utawi sak elek-eleke wong iku al muhtakiru, wong sing nimbun. Jadi sampai disebutkan seperti ini, jadi bi'sal abdi, bi'sal abdu, jadi sak elek-eleke wong. Jadi sejelek-jelek orang itu adalah orang-orang yang menimbun bahan-bahan makanan. In arkhoso, lamun murahno, lamun gampangno sapa Allah Gusti Allah al as'ar ing pira-pira rega, hazina mongko sedih sapa man. Niki wong sing paling elek niki. Dadi rek ana wong sing nimbun panganan ketika bahan-bahan makanan itu murah ya, karena banyak ya, dia sedih sebab apa yang dilakukan itu tidak berhasil. Kok pingin oleh keuntungan sing akeh ternyata tidak dapat. Lawong barang-barangnya itu masih banyak sehingga harganya itu terjangkau, harganya itu murah. Sementara dia telah menyimpan bahan-bahan makanan itu, regone gak munda-munda. Jadi harganya itu tetap stabil. Ya jelas orang-orang yang seperti ini sedih. Opo kok regane gak munda, kenapa kok tidak naik harganya, sehingga apa yang dilakukan itu
tidak berhasil, dan ini menjadikan dia itu sedih. Di saat orang-orang yang lain senang karena diberikan kemudahan, harga stabil, barang-barang banyak, tapi dia itu sedih karena upayanya yang dilakukan itu tidak berhasil. Wa in aghlaha lan lamun nglanangno ha ing as'ar ing barang-barang niki sapa Allah fariha mongko seneng. Jadi sebaliknya ketika harga itu sudah melonjak ya, merangkak semakin tinggi, kabeh sedih, kabeh kabeh niki bingung, tapi dia justru malah merasakan kesenangan. Di saat wong-wong liya niki sedih, dia malah senang, dan di saat orang-orang senang dia malah sedih nggih. Terus niki wong-wong sing sing paling elek nggih. Jadi dawuhipun Gusti Allah niki termasuk tiang-tiang sing paling elek. Hadirin rahimakumullah, wal Asbahani lan Imam Asbihani niki meriwayatkan inna ta'aman sak temene panganan iku alqa dilempar ala babil masjid ing atase lawange masjid. Pernah Imam Asbihani ini menerangkan bahwa suatu ketika makanan itu dilempar di pintu masjid. Fa kharaja mongko metu sapa Umaru Sayyidina Umar radhiyallahu an. Akhirnya pada saat itu Sayyidina Umar keluar dari masjid, wa huwa hali utawi Sayyidina Umar iku Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, jadi khalifah. Jadi saat itu Sayyidina Umar itu sebagai khalifah, beliau keluar kemudian didapati di pintu masjid itu ada makanan. Faqala mongko matur sapa Sayyidina Umar, ma hadzat ta'am, panganan apa iki? Panganan apa iki? Faqalu mongko jawab para sahabat kabeh, ta'amu jalbin ilaina au alaina. Iki panganan yang jalbin, jadi yang menarik, yang untuk kita ya, atau yang justru akan memberatkan kita. Faqala mongko matur lahu maring Sayyidina Umar sapa ba'dul ladzina ma'ahu, sebagian orang-orang yang menyertai beliau, sing barengi beliau. Jadi orang-orang di sekitar Sayyidina Umar niki matur, ya Amirul Mukminin, he Amirul Mukminin, wahai khalifah, wahai Sayyidina Umar, qadih takaro, sungguh telah ditimbun. Jadi makanan ini telah ditimbun. Angel sakniki panganan, dadi ana wong sing nguncalno niku krana kepingin napa nyenengno. Dadi saat ini makanan telah ditimbun, sulit kita mendapatkan makanan. Qala Sayyidina Umar niki tanglet, wa manih takarahu, sapa sing nimbun niku? Sing nimbun panganan niku sapa? Qalu, para sahabat jawab, ihtakarahu furuh, yang telah menimbun makanan itu adalah furuh. Wa fulanun maula Umar bin Khattab, dan fulan yang itu budak yang dimerdekakan oleh Umar bin Khattab ya. Jadi yang telah menimbun itu furuh dan seseorang yang telah dimerdekakan oleh Sayyidina Umar. Fa arsala ilaihima, maka ada utusan yang diutus oleh Sayyidina Umar untuk mendatangi dua orang itu. Fa atayahu, kemudian keduanya didatangkan ya. Jadi keduanya itu sowan datang Sayyidina Umar, menghadap Sayyidina Umar. Faqala mongko tahakok Sayyidina Umar, datang tiang kali niki, ma hamalakuma alah tikari ta'amil muslimin. Apa yang mendorong kamu untuk menimbun makanan orang-orang muslim? Opo?
yang menjadi motivasi apa sing nyebabno kalian menimbun makanan-makanan orang muslim ini? Faqalu mongko jawab sapa orang dua itu, ya Amirul Mukminin, he Khalifah, wahai Sayyidina Umar, nashtari kita tumbas bi amwalina kelawan arto kita, wa nabi lan kita dodol. Sayyidina Umar, kita ini membeli dengan harta kita, kita mendapatkan barang itu dengan harta kita, kita membeli kemudian kita menjual. Apa sih salahnya wong yang membeli itu kita dengan uang kita kemudian kita jual? Apa salahnya? Faqala mongkon jawab sapa Umaru, Sayyidina Umar, sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah itu bersabda, kata Sayyidina Umar, man ihtakaro, man utawi sabari wong iku ihtakaro nimbun alal muslimin ing atase wong muslim ta'amahum ing panganan mereka, ta'amahum ing panganane muslimin, dzarabahu mongko ngukum, mongko memberikan hukuman hu ing man sapa Allah Gusti Allah bil judzam kelawan penyakit. Jadi barang siapa yang menimbun bahan makanan untuk orang muslim, maka Allah akan memberikan hukuman kepada dia dengan judzam. Judzam itu penyakit lepra ya. Wal aflas dan kebangkrutan, dan usahanya itu akan dihancurkan oleh Allah. Faqala mongko jawab, mongko matur inda dzalika nalikane Sayyidina Umar niki menyampaikan hadis Kanjeng Nabi, sapa furuhun ya. Wong sing napa nimbun kala wau, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, fa inni uahidullah wa uahiduka ala alla a'udha fi ihtikari ta'amin abadan. Sayyidina Umar, kula janji, saya berjanji kepada Allah dan saya berjanji kepadamu, saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Saya tidak akan melakukan penimbunan terhadap makanan selamanya ya. Fatahawwala mongko pindah sapa furuh niki ila birri Misra, dateng gandume wong Mesir ya. Wa amma maula Umar, dan adapun budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Umar niki, faqala dia mengatakan, nashtari bi amwalina wa nabi. Sayyidina Umar, kita ini membeli dengan harta kami, yang kita gunakan ini adalah harta kami, kita membeli itu. Kemudian kita menjual karena memang kita ini bekerja ingin mendapatkan keuntungan. Ya hanya itu yang kami lakukan ya. Jadi kita membeli barang kemudian kita menjual karena setiap orang mesti ingin mendapatkan keuntungan. Jadi sing faruh niki dia tobat, dia berjanji untuk tidak mengulangi. Tetapi budak yang dibebaskan oleh Sayyidina Umar ini malah dia meneruskan profesi seperti itu. Dia tetap membeli makanan kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan itu. Faza'ama Abu Yahya ahadu ruwatihi annahu ra'a maula Umar majduman masdukhon. Subhanallah. Jadi Abu Yahya salah satu yang meriwayatkan ini melihat langsung kondisi yang terjadi. Ternyata budak yang dimerdekakan Sayyidina Umar ini majduman, dia terkena penyakit lepra, bahkan sampai anggota badannya itu loh terputus. Lepra itu akhirnya sedikit demi sedikit anggota tangannya atau kakinya itu merotoli, terputus ya. Dan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu ternyata betul-betul terjadi kepada orang-orang yang berprofesi seperti ini ya. Jadi dia setelah itu dilihat langsung dia terkena penyakit lepra, bahkan
masdukhon. Jadi badannya ini anggota-anggota tangannya ini bisa lepas, bisa terputus ya karena penyakit itu. Hadirin rahimakumullah, inilah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi tentang al-ikhtikar, tentang nimbun makanan. Kemudian yang terakhir, wa akhraja lan ngetokake ing hadis sapa Ahmad, Imam Ahmad, wa Turmudzi lan Imam Turmudzi. An Abi Ayyub dipun ceritaaken saking Abu Ayyub. An Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku farraqa misahno bainal walidah antarane ibu wa waladiha lan anake. Farraqa mongko misahno sapa Allah Gusti Allah bainahu antarane wong niki wa baina ahibbatihi lan antarane kekasih-kekasihnya yaumal kiamah ing dalem dina kiamat. Dadi ana wong sakniki niki lho seneng atau pernah atau dia suka memisahkan hubungan antara orang tua dan anaknya, atau mungkin suami dan istrinya, atau saudara dengan saudaranya, dipisahno. Maka orang-orang yang berbuat seperti itu akan dipisah oleh Allah nanti di akhirat, di hari kiamat dengan kekasih-kekasihnya, dengan saudara-saudaranya, dengan anaknya. Besok akan dipisah oleh Allah. Jadi pada saat hari kiamat nanti dia tidak ada yang menyertai dia, yang menemani dia, dipisah oleh Allah ya. Sebagaimana dia telah melakukan itu di dunia ya. Makanya tidak boleh ya, bahkan dilaknat oleh Allah kalau ada orang yang berbuat seperti itu, jadi memisahkan anak dengan orang tuanya, memisahkan saudara dengan saudaranya, itu dilaknat oleh Allah. Wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah, la'anallahu man farraqa bainal walidah wa waladiha wa bainal akhi wa ukhtihi. La'anallah, Allah melaknat ya. Jadi Allah itu melaknat terhadap orang yang memisahkan antara orang tua dan anaknya, dan antara saudara dan saudaranya. Jadi kalau orang yang berupaya untuk memisahkan di antara dua orang yang dengan keluarganya atau dengan anaknya ya, jadi orang itu dilaknat oleh Allah. Dilaknat itu ya Allah menghendaki orang itu tidak akan selamat ya. Jadi orang itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang celaka ya. Allah menghendaki orang itu menjadi orang yang hina, itu dilaknat oleh Allah. Jadi inilah hadirin hadis yang kita kaji di pagi hari ini tentang larangan untuk menimbun dan memisahkan antara orang tua dan anak, antara saudara dan saudaranya. Dan untuk berikutnya ini masih ada hal-hal yang disampaikan oleh para ulama tentang hal-hal yang berkaitan dengan hadis Nabi tersebut yang akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Hadirin, seperti biasa mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita sharing, monggo barangkali ada.